Dibilang, bang kalau naik ke Salak jangan sampai trek malam turun, itu maksimal nyampe di bawah jam 6 sore. Di sini dah lihat, kata dia gitu. Ini gue doang yang ngeliat apa lu juga ngeliat nih, kata dia gitu. Wujudnya tuh awalnya kayak kabut, gue ngeliat oke poci lama-lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten ngayap dadakan bersama gua Barka. Kali ini kita kembali ke cerpen cerita pendakian. Oke, buat cerpen kali ini kita bakal dengerin cerita pendakian. Narasumber gua yang bakal ceritain pendakiannya ke Gunung Salak. Di sebelah gua udah ada Bang Ading, dia bakal cerita pendakiannya ke Gunung Salak. Buat selengkapnya kita langsung ke Bang Ading. Jadi Bang Ading waktu ke Salak itu tahun kapan? Gue ke Salak tahun lalu 2019 bulan April. Bulan April tahun 2019. Berangkat sendiri atau berkelompok? Kebetulan gue berangkat rame-rame sama temen gue sekitar 10 orangan. Ramai juga ya Bang? Rame. Oke, nah berangkat dari rumah bersama 10 orang itu dari kapan? Maksudnya jam berapa? Gue berangkat kita berangkat tuh jam 12 malam. Gue berangkat dari sini, dari Gandul berangkat setengah 12 malam sampai di di tempat simaksi pendakian Gunung Salak tuh di jalur Cidahu, karena gue lewat jalur Cidahu kan. Itu kurang lebih nyampe sana tuh jam setengah 3 pagi. Setengah 3 pagi? Iya. Mulai pendakian tuh, trek pendakian sekitar jam setengah 9 pagi. Itu gue naik, itu di awal pendakian aman-aman aja. Karena kan masih fresh, masih banyak tawa, bercanda, segala macem. Nyampe di perjalanan tuh kurang lebih makan waktu sekitar 4-5 jam. Itu nyampe ke pos Bajuri. Itu ibaratnya hampir setengah perjalanan lah ke Salak. Nah, pos Bajuri itu apa ya Bang? Bajuri itu shelter. Itu dia tempat buat istirahat, ibaratnya mess point lah. Tempat kita buat istirahat sebelum kita lanjut ke pos selanjutnya. Cuman pos Bajuri itu jadi di Salak tuh ada cuma, kalau nggak salah ya, itu ada 3 pos doang yang bisa kita tempatin buat nenda atau istirahat segala macam. Karena di tempat yang pos-pos yang lain tuh itu jalurnya kecil, tempatnya kecil, nggak bisa buat nenda atau segala macam, cuma bisa buat istirahat duduk. Jadi kenapa gue milih sama anak-anak buat berhenti di Bajuri, itu kita mau istirahat, mau makan. Yang tadi gue bilang tuh kita mau makan, mau istirahat, isoma segala macam. Itu cuma bisa di Bajuri, kalau nggak di pos selanjutnya. Tapi jauh jaraknya, sekitar 2-3 jaman dari pendakian. Kan kelamaan tuh takutnya udah pada capek duluan tuh. Nah dari pos Bajuri itu kelar isoma segala macam kurang lebih habis zuhur jam 1 lah, jam 1:30 lah kita packing lagi. Lanjut pendakian tuh jam 1 siang. Itu dari pos Bajuri itu kita jalan, itu kontur tanah udah mulai banyak lumpur. Karena kan emang Salak itu kan hutan hujan ya, maksudnya tropis, jadi lembab kan, banyak lumpur. Terus juga ada juga temen gue yang kena pacet. Nah itu kita mulai start pendakian yang kontur tanah itu dari setelah Bajuri. Itu kurang lebih ya jarak berapa ratus meter lah, itu udah langsung masuk kontur tanah, udah mulai becek. Sampai di situ tuh kita kena hujan, kita pakai jas hujan buat persiapan kan, karena kita udah punya jas hujan. Terus kita lanjutin sampai akhirnya tuh di MS38 itu kita nyampe tuh di tempat camp. Itu jam 8 malam, jam 8 atau setengah 8 malam gitu nyampe sana. Tapi kalau dipikir-pikir juga itu nggak masuk akal, karena seharusnya yang dari gua tahu itu kita pendakian dari Bajuri ke pos 38 MS itu nggak nyampe segitu lamanya, nggak nyampe 7 jaman, cuma 3-4 jam. Cuma itu berasa lama banget. Sampai sana tuh kita nge-camp setengah 8, itu kondisi hujan deras banget. Terus juga gue sempet ketemu sama pendaki turun, dia berdua sama anaknya, bapak-bapak sama anaknya turun. Itu kondisi capek banget, kayak tatapan muka kosong lah. Terus juga ditanya juga cuma diem aja, cuma nanggut doang.
sampai akhirnya gue rada ngedown kan, karena emang capek banget. Gue ngeliat ke belakang juga, temen-temen gue juga pada capek, karena kan emang bener-bener mental di apa ya, kayak dipus banget dari hujan, kontur tanahnya becek, lembab, lumpur, vegetasinya lebat, pohon di mana-mana. Pokoknya kita jalan aja itu nyerempet-nyerempet ke akar-akar pohon. Sampai sana kondisi hujan deres, itu kita bangun tenda. Bahkan tenda itu dalam sampai sampai becek banget. Pokoknya kita badan sampai ya nembus lah ibaratnya, jaket semua. Jas hujan juga ada pada robek karena kena apa, akar-akar tanaman kan sama pohon-pohon ranting. Dari sana kita bangun tenda, masak, makan, ganti baju, istirahat, tidur. Terus kita mulai trekking ke puncak buat summit. Itu kita awalnya pengen berangkat pagi, cuman karena emang badan kita hancur kan, capek, kena hujan semalaman, jalan jauh juga treknya kan. Kita akhirnya summit tuh sekitar jam 7 jam 8 pagi itu kita summit ke puncak. Sebenarnya tuh untuk kejanggalan tersendiri ya, maksudnya untuk kejanggalan jalur pendakian itu tersendiri tuh udah dari malam pas mau ke tempat camp itu udah habis maghrib habis isya, itu kan hujan deras tuh. Itu udah janggal tuh, karena gue mikir kok jauh banget gitu, padahal kalau dipikir-pikir dari 2,5 kilo ke 3,8 kilo tuh nggak sejauh itu harus ya kan, cuman kok ini lama banget gitu. Itu gue udah mulai janggal tuh, sampai akhirnya gue nyampe kan tuh. Nah itu malamnya itu tuh gue kebelet kencing ceritanya tuh, karena kan emang dingin banget kan, habis masih hujan segala macam tuh, masih hujan tuh di situ posisinya gerimis. Gue kebelet kencing, gue keluar dari tenda. Kan posisi gue nenda itu gue karena tempat campnya kecil tuh udah gitu banyak ranting-ranting akar-akar pohon juga kan. Jadi kan tenda nggak muat juga, karena gue ada 3 tenda. Itu gue nenda di tengah jalur karena emang nggak dapat lagi. Itu posisi darurat. Kalau posisi darurat sebenarnya nggak apa-apa kan kita tenda di tengah jalur, karena emang nggak ada tempat lagi kan. Nah itu gue tenda tengah jalur, itu ada pohon tuh 2. Gue nggak tahu itu pohon apa, tapi itu pohon gede. Gue nenda depan itu persis. Cuman gue ngebelakangin itu pohon. Gue keluar dari tenda, gue pengen kencing, baru gue keluar dari playseat, karena gue pakai playseat kan. Di tenda gue atasnya pakai playseat. Gue keluar, gue ngeh nih, tuh apa tuh 3 biji gitu kan, diri itu. Cuman ngadepnya nggak ngeliatin ke gue, ngadepnya ke sana, ke arah bawah, ke arah jalur ke bawah. Gue ngeliat kok kayak perasaan gue nggak enak, kayak bentuk ya kayak pocong lah, gue bilangnya poci soalnya kayak pocong kan 3. Gue nggak berani kencing, gue masuk aja ke dalam, gue tidur. Temen gue di tenda nanya, nggak apa-apa gitu. Oh ya udah, lanjut tidur, gue bilang kata dia gitu kan. Akhirnya gue lanjut tidur segala macem. Pagi tuh gue mulai summit tuh yang tadi gue bilang jam 8 pagi. Itu gue nggak cerita sama siapa tuh, karena takutnya gue cerita jadi ngerubah suasana kan. Gue summit sekitar jam 8 setengah 9 lah, karena kita prepare dulu kan buat bikin makanan dulu. Jadi habis kita dari puncak turun ke bawah, tinggal makan, packing, pulang turun ke bawah. Gue nyampe di puncak tuh setengah 11 siang tuh gue nyampe puncak. Foto-foto segala macem sama anak-anak, sama kelompok tuh, satu kelompok itu di atas tuh ada kelompok lain. Ternyata udah nyampe duluan, dia udah kelar summit, lagi duduk-duduk segala macem ngopi. Terus temen gue izin bilang mau ziarah. Gue juga bingung kan awalnya, ziarah apa nih, ada makam dalam pikiran gue gitu kan. Cuman gue udah sekeliling, ternyata ada rumah kayak di gubuk. Itu nggak taunya pemakaman, ada makam di situ. Karena yang naik ke salak itu bukan cuma pendaki juga ternyata, tapi kayak orang buat nyari apa ya, wangsit mungkin ya, gue juga nggak tahu juga sih, kayak penziarah gitulah. Datang temen gue ziarah, nggak lama, sekitar 10-15 menit lah sambil nunggu yang lain pada foto-foto. Kelar packing itu ternyata gerimis, hujan gerimis. Nah gue turun tuh dari bersepuluh tuh, gue turun, temen gue duluan turun, gue ngikutin kan, karena biar nggak terlalu jauh sama anak-anak. Gue turun, gue ngejar tuh temen gue bertiga tuh sama temen gue yang lainnya. Jadi yang 7 orang lagi tuh di belakang masih packing untuk tenda yang terakhir, karena kita ada perempuan juga kan, ada cewek juga buat packingin tenda dia. Itu turun, gue turun duluan karena ngejar waktu juga kan, takutnya nggak keburu di bawah, takutnya udah malam kayak kemarin lagi kayak kita berangkat, takutnya
maksudnya. Walaupun sebenarnya pas pendakian pas buat turun dari pendakian itu lebih cepet kan ya jalurnya harusnya jamnya. Gue nyampe di bawah, ngikutin temen gue ketinggalan dengan rombongan. Jadi temen gue duluan, gue ngejar. Jadi itu kepecah tuh dari 10 orang kepecah jadi 2 tim. Gue bertiga, temen gue yang di belakang bertujuh. Sampai akhirnya gue ngajak temen gue ketemu di pos Bajuri yang tadi di bawah. Itu sekitar jam 3:30-4 lah tuh gue di bawah tuh berhenti ngobrol ngopi segala macem sambil nungguin temen gue yang 7 orang tadi di belakang. Itu nggak nyampe ternyata. Gue nggak tahu dia belum kelar packing atau gimana, atau jalurnya pulangnya jalannya nyantai atau gimana, gue nggak tahu. Sampai akhirnya gue ketemu sama kelompok lain. Oh iya, nih itu kelompok gue ketemu juga tuh sama kelompok itu pas jalur pendakian awal naik. Itu ketemu di pos keberapa ya, pos yang rada lebar lah pokoknya. Itu emang buat tempat neduh gitu, cuma dia bisa ngecamp. Tapi kita ngecampnya itu nggak bisa lama di situ karena emang jalurnya miring, konstruksi tanahnya miring. Itu gue ketemu sama dia tuh, ngobrol-ngobrol segala macam. Dia bilang, bang kalau naik ke Salak jangan sampai trek malam turun, itu maksimal nyampe di bawah jam 6 sore. Gue kaget lah karena posisi gue situ jam 3:30. Sedangkan dia udah mau packing mau turun ke bawah karena dia duluan tuh yang di situ duduk dia duluan tuh yang ngisir di situ kan. Terus gue bilang barengin aja lah bang, tapi nungguin temen gue dulu di belakang soalnya ada ceweknya juga. Gue takutnya kasihan gitu kan, nggak hilang gitu, maksudnya jauh banget tentang waktunya. Ditungguin lah tuh sama mereka kan. Jadi dia bertujuh, gue bertiga, 10 orang. Nah datang lagi dari arah Kawah Ratu karena itu kan perpecahan Kawah Ratu. Itu dia dari Kawah Ratu, dia bertiga. Gue jadi total ber-13. Itu gue dapet kelompok, ada 2 kelompok yang bukan dari tempat gue. Jadi gue totalnya 3 kelompok tuh turun. Sampai di situ ternyata gue mulai start pendakian turun ke bawah lagi. Itu buat turun pulang itu sekitar maghrib, hampir maghrib. Nah itu udah mulai rada-rada mistis nih, karena pas turun ke bawah itu tuh jalur pengen turun ke bawah itu tuh dari Bajuri kita ngelewatin kurang lebih berapa 4 mata air kalau nggak salah. Itu turun ke bawah kita ngisi minum dulu kan, takutnya kita nggak ada minum sampai ke mata air selanjutnya kan karena jaraknya lumayan jauh. Itu udah mulai janggal tuh, yang karena udah malam kan kita ngeluarin headlamp. Kebetulan gue cuman bawa dari kelompok gue pribadi, gue cuman bawa 2 headlamp. Ternyata dari kelompok yang satu yang 7 orang itu tuh jadi cuman bawa 2, dan yang dari Kawah Ratu cuman bawa 1, jadi total 5 headlamp untuk 13 orang tuh. Udah bayangin dah gimana sempitnya tuh buat ruang cahaya. Nah pas gue jalan buat turun ke bawah itu, yang dari belakang tuh nyenter ke atas ke arah pohon-pohonan gitulah. Dia bilang, bang itu apaan tuh bang, putih-putih ngikutin tuh dari atas gitu gitu. Terus gue bilang, udah nggak usah ngeliatin atas, kita ngeliatin jalur aja karena nih jalurnya lumpur, licin, udah gitu kan tanahnya ya lembab lah. Salah-salah jalan kita malah jeblos kan. Itu lumpur juga nggak main-main, nggak semata kaki, bahkan sampai sebetis. Sampai akhirnya temen gue di depan minta ngebreak. Ada tuh temen gue minta ngebreak. Gue bingung, kok nih anak minta break, kenapa nih, ada masalah apa nih? Gak mungkin capek karena gue ngejar dia setengah mampus ibaratnya gitu kan. Gue ngejar dia setengah mampus nih, gue samperin tuh. Gue dari paling belakang lah, dari hampir paling belakang lah, kelompok paling belakang. Gue datang, gue nyamperin ke paling depan kan. Temen gue kan karena leader kan, taruh di leader. Gue samperin, namanya Ari. Lu kenapa Ri? Berhenti, gue bilang gitu. Gue gak apa-apa, break aja dulu, kasian yang lain capek mungkin ngikutin gue, takutnya gitu. Oh ya udah, gue nge-break deh tuh akhirnya kan, minum segala macem, istirahat. Temen gue bilang, Ding sini dah, lihat, kata dia gitu. Ini gue doang yang ngeliat, apa lu juga ngeliat nih, kata dia gitu. Ngapa sih Ri, gue bilang gitu kan. Ini jangan aneh-aneh lu, kata gue gitu. Karena gue sebelumnya di belakang udah ngomong, cuman dia nggak tahu. Sampai depan tuh gue dipanggil, ngeliat. Emang bentuknya tuh, wujudnya tuh awalnya kayak kabut. Jadi kayak kabut, bikin awalnya tuh kabut lewat, cuma lama-lama berbentuk, tapi perlahan berbentuknya bang. Gue ngeliat, kok kayak poci lama-lama ya. Cuman ngadepnya nggak ke gue, cuman bukan bentuk poci bener-bener poci, hampir setengah jadi. Cuman ngadepnya tuh ngadep ke
arah ngebelakangin, karena setahu gua dia nggak pernah nunjukin ke kita, tapi kita bisa ngelihat gitu, tapi dia nggak bisa nunjukin ke kita. Dia ngeliat ke arah sebaliknya dari gua ngeliatin, oh ini dia diri di situ ngapain gitu kan. Padahal itu gua trek udah malam banget, udah hampir jam berapa ya, hampir 6:30 lah, bisa hampir isya lah itu kira-kira. Pas gua senterin tuh ternyata dia diri di bekas longsoran, karena emang awalnya itu di pendakian itu abis dari jembatan kayu itu ada longsoran kecil, nggak kecil sih, sekitar berapa ya, 1 meteran lah kurang lebih, 1,5 meter lah itu longsoran tuh bang. Itu diri di situ bang, gue ngeliatin kok ini kayak bukan jalan, trek jalan nih, gue takut udah salah jalan apa gimana. Gue lihat oh ternyata jalan, tapi itu longsoran. Gue ingat soalnya ada longsoran, karena gue kan loncatin longsoran itu buat lewat jalan itu kan. Gue liatin, gue bilang sama dia, sama temen gue si Ari, Ri ini mah longsoran Ri yang kemarin, gue bilang gitu ke dia. Oh iya kali ya, dia nunjukin kali ya. Gue tanya kan, lu tadi ziarah makam siapa, gue bilang gitu. Adalah makam di atas, makam pendahulu mungkin atau gimana, tapi emang gue kalau setiap naik gunung ada makam pasti gue ziarah gitu. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol segala macam sama dia sambil nungguin yang lain ngebreak. Udahlah kita lanjutin aja Ri, kalau emang dia mau pergi cuma nunjukin dong pasti dia pergi, ngasih tahu, karena kita mungkin udah capek gitu ya gue mikirnya. Terus akhirnya gue lanjutin itu sama dia, kelar ngebreak gue jalan tuh. Udah kalau emang dia nggak mau pindah, terobos aja, tabrak nggak tabrak. Kalau emang nggak bisa tabrak ya udah, ntar juga dia pergi sendiri. Kalau ibaratnya gitu dah, gue mikirnya tos-tosan lah ibaratnya kalau kata orang mah. Gue jalan, hilang tuh dia, nyasep lagi, kelar. Loncat segala macem tuh, loncatin yang tadi lubang itu tuh, longsoran itu. Gue jalan, itu sampai di setelah jembatan itu kan udah mulai trek batu, karena emang udah hampir mau sampai ke pintu masuk pendakian itu di Cidahu. Itu gue nyium bau wangi banget, kayak bau apa ya, kayak bau kemenyan dupa tuh nyampur jadi satu, sampai kepala gue pusing tuh. Gue diem dulu terus itu tuh, pas gue diem itu kan ada belokan kayak gitu tuh, patahan turun ke bawah. Itu kan kalau lo belok ke kiri ke bawah itu tuh langsung lambang apa ya, gerbang Cidahu. Nah itu dia di situ lagi tuh, di depan gerbang itu tuh, tapi yang di jalan raya, jalan aspal. Gue liatin, gue jalan gitu kan sama anak-anak, gue liatin kok di situ lagi tuh dia. Cuman pas anak-anak udah pernah di situ, karena gue paling belakang kan, gue istirahat dulu, gue jadi sweeper gue jadinya pas turun. Udah kelar tuh anak-anak di situ, gue jalan tuh ikutin jalur. Itu dia terbang lagi tuh ke atas, ngilang. Pas sampai situ udah gue sama anak-anak jalan, udah masuk trek aspal lah, ibaratnya udah ke pemukiman warga lah, udah ada warung-warung segala macem, udah aman lah, udah ada pendaki-pendaki lain yang dibawa juga yang istirahat mau turun di bawah kan, mau ke base camp. Gue jalan rame-rame. Nah itu temen gue katanya denger suara-suara aneh, gue nggak tahu itu suara apa ya, cuman gue nggak begitu denger karena gue fokus ngobrol sama temen gue kan, ngecairin suasana, karena emang udah capek banget jalurnya, pokoknya makan tenaga banget dah naik ke Salak. Dari sana baru tuh pas sampai di base camp itu ada warung, udah tuh mulai baru cerita satu-satu. Yang temen gue jatuh ada yang bilang diselengkat lah, gara-gara dia ngomong macem-macem. Karena kan emang kalau gue paling gak berani kalau ke gunung tuh ngomong aneh-aneh, kayak ngumpat, bercanda nggak jelas, kayak bercandanya bikin apa ya, nggak etis lah gitu. Kebetulan temen gue nih ada nih satu ikut yang barengan sama kelompok gue yang pas turun itu, dia bercandanya itu goyang-goyangin ranting pohon, jadi itu kemudian digelayut-gelayutin. Dari situ tuh dia bilang, perasaan gue udah gak enak nih, badan gue udah kayak berat gitu. Cuman dijalanin terus sama dia nyampe pas ketemu sama gue di bawah tuh kan gue sempat kepisah tuh, gue bertiga tuh sempat kepisah. Gue di tengah, temen gue yang tadi gelayut-gelayutin itu paling belakang, sama yang paling depan tuh si Ari. Itu pisah, terus tiba-tiba dia jatuh. Ternyata dia keselio. Pantas gue pas mikir kok ini orang jalannya pincang nih ketemu sama gue pas di Bajuri. Nah akhirnya dia baru cerita tuh, gue baru tahu ceritanya dari situ, kenapa dia pincang. Terus temen gue si Ari ini ngomong juga, iya gue juga denger juga suara-suara kayak gitu, sama itu tadi yang gue Kamading kasih lihat, ngikutin juga gitu. Dari situ gue dari situ udah mulai cerita. Ya udah gitu.
Nah, buat teman-teman lu yang beda rombongan nih, yang awal di Bajuri lu tungguin sampai jam setengah 6 cuman nggak muncul juga, itu gimana bang? Itu gua akhirnya nungguin dia tuh bukan di jalur pendakian terakhir, tapi gua nungguin dia itu di base camp, di warung. Tuh gua nungguin dia itu, gua nyampe base camp jam 8 malam, temen-temen gua itu nyampe jam 10 malam. Tuh lu bayangin 2 jam. Selang waktu itu 2 jam. Coba gua nungguin tuh di Bajuri. Gua nggak tahu tuh nyampe rumah, nyampe base camp tuh jam berapa, gua nggak tahu tuh. Pasti udah malam banget. Tuh gua ketemu sama dia jam 10 malam tuh baru dia ngobrol segala macam. Ya sempet ngenak juga sih gue karena ninggalin rombongan, cuman gimana ya, gue ngajar temen gue juga niatnya ngejar buat biar nggak kelepas sama rombongan, malah gue ngelepas jadinya gitu. Nah gue pikir tuh kejadian mistisnya tuh cuma nyampe situ aja bang, karena gue emang pulang udah ketemu sama anak-anak kan, udah kumpul bareng lagi, gue pulang juga bareng-bareng lagi tuh ber-10 orang nyampe rumah. Itu gue baru banget pulang nyampe rumah tuh jam berapa ya, jam setengah 1 lah, jam 12 gitu gue nyampe rumah. Gue pulang ke rumah, nah kakak gue ini orang bisa lah dibilang ada kelebihan lah ibaratnya. Dia ada indra keenam gitu, dia masih bangun karena nungguin kabar gue kan, karena gue kan ya lu bayangin 3 hari handphone pasti mati kan, baterai habis nggak bisa ngecas segala macam walaupun ada powerbank. Dibangun tuh masih bangun, gue pulang nyampe rumah gue langsung ditembak mati kata-kata, diginiin gue, lu di sana ngapain aja tadi gitu, yang lu bercanda lu kayak gimana, terus lu ngumpat nggak, bercanda lu aneh-aneh nggak, terus ada kata-kata yang nggak bagus nggak yang lu lontarin, atau lu lagi ngeluh terus segala macam lu ngeluh kayak gitu di sana. Gue bilang karena gue pribadi kan gue enggak gitu kan, cuma pas gue pikir-pikir lagi, oh ini jangan-jangan temen gue yang satu nih yang tadi kesayok nih, asal nih di bercandanya. Gue bilang kenapa emang? Nggak apa-apa, soalnya tadi ada yang nyamperin ke rumah, Poci gitu, ngasih tahu ke gua, nih adik lu bukan nih, kok begini datang kayak gitu, kayak nggak menghormatin lah ibaratnya. Dia datang ke tempat kakak gua nih ke rumah, dikasih tahu lah tuh, dikasih flash segala macem. Gua kaget dong, gua baru pulang dikasih kayak gitu kan. Besokannya gua cerita sama temen gua, ya ternyata benar, nggak cuman gue doang, tapi ada beberapa temen gue juga yang sama nasibnya kayak gitu. Nggak, ya gue nggak tahu disamperin atau gimana, gue nggak tahu, tapi yang pasti itu orang, ada beberapa temen gue yang pulang dari sana nggak enak lah hatinya gitu, kayak ada yang ngeganjel kayak gitu. Udah sampai situ aja sih. Pengalamannya sebenarnya nggak misis banget, cuman ya menurut gue pengalaman baru sih, karena setiap gunung kan pasti ada pengalaman baru. Nah Bang Ading, dari cerita yang abang sampaikan tadi nih, ada nggak pesan-pesan buat yang lagi nonton? Pesan-pesan gue sih kalau untuk para pendaki ya, apalagi pendaki-pendaki zaman sekarang nih, ini penting banget nih, karena gue beberapa kali naik gunung tuh, ya kan kita kan ibaratnya tamu ya, datang ke sana kita tamu, janganlah berisik gitu. Kayak lu ngapain sih, lu tuh pengen naik gunung, pengen ketenangan, nyari suasana baru, mungkin lu stres di kota, lu stres sama kerjaan, sama sekolah, lu bisa lah ngilangin itulah. Pengennya kan kita naik gunung, suasana sepi, suara alam kayak gitu. Ibaratnya kita aja keganggu, apalagi yang punya kawasan gitu, lagi lu namu ke tempat orang. Tuh saran dari gue. Nah bener tuh, jadi jaga adab, sopan santun, dan jangan lupa sampahnya, buanglah sampah pada tempatnya. Bener tuh, sampah bawa turun lagi. Oke, sampai di sini cerpen bersama Bang Ading di Gunung Salak ya, yang ditemani dengan poci-poci penunggu Gunung Salak. Ambil baiknya, jangan ditiru yang buruk. Tetap pantengin channel Ngayap Dadakan. Jangan bakal like, oke, subscribe, pasti sama komen. Yoi. Biar kita Bang Toy bisa ini langsung konten lagi. Benar. Terus pantengin Ngayap Dadakan dan see you.